Saya record ya, nanti saya kasih linknya. Terima kasih banyak, Pak. Oke, baik ya. Kalau sudah berhasil semuanya dibuka seperti ini. Oh ya, sebelumnya citranya diekstrak dulu ya. Pastikan teman-teman pastikan citranya tersebut kan tadinya formatnya zip tuh ya di WinRAR dia. Nah, itu harus diekstrak dulu ya, diekstrak file, bikin folder baru gitu ya. Terserah namanya nama daerah atau nama Petrowe juga nggak apa-apa. Nah, kemudian pilih OpenAS. Yang akan kita lakukan adalah OpenAS ya. Oke, pilih Landsat bawah ya. Atasnya LIDAR. Nah, pilih Geotiff with metadata. Oke, kemudian buka di folder ya, tempat teman-teman. Nah itu tuh MTL. Harusnya ini, yang MTL ya. Nah itu. Ya, oke. Oke ya. Nah ini kan nggak berhasil, berarti apa namanya, ada kesalahan real dalam proses download ya. Kemarin saya coba di close dulu ya real. Mungkin sebagian teman-teman ada yang berhasil, ada yang enggak ya. Karena kenapa kita menggunakan yang MTL, di situ kan ada banyak file ya. Boleh saya share screen real? Oke, terima kasih. Saya kasih tahu dulu ya. Jadi di dalam file file citra satelit dia kan terdiri dari banyak file ya, termasuk ada yang bandnya ini yang TIFF ini adalah bandnya, band 1, 2, 3, dia ada 12 kalau nggak salah ya, BQA. Kemudian juga ada MTL. Nah, MTL ini memang dia teks gitu ya, tetapi kalau kita buka dengan GeoTIFF dia akan memiliki file apa namanya, foto atau gambar gitu ya. Jadi kan tadi kita bukanya GeoTIFF with metadata. Ya, sebenarnya kita perlu ketahui juga bahwa metadata yang ada di dalam file MTL ini adalah metadata dari informasi citra satelit tersebut gitu ya. Dia ada di sini, ada lensa skin-nya, kemudian ada file date-nya ya, pengambilan datanya, file datanya. Di sini tanggal 24 ya kalau di saya 9/2021, kemudian ada juga sensor ya, oli, tears, kemudian ada petro, ada waktu ya, skin center. Nah, ada beberapa citra yang diambil dari USGS itu ternyata kita tidak bisa buka metadatanya. Gitu ya. Ini saya contohkan di sini. Bentar. Nanti bisa dicoba lagi, diulang. Jadi kemarin saya coba juga gitu ya, untuk yang apa, collection level 2 gitu ya, di database-nya USGS itu ternyata untuk yang Landsat oli 8 oli ini tidak bisa kita manfaatkan gitu ya untuk metadatanya. Saya juga belum cari kenapa penyebabnya. Di sini kita coba dulu aja, misalnya sini ya, daerah Bandung. Ini kan cloud cover-nya kita minimize ya biar tidak terlalu banyak coverage-nya ya. Jadi awannya itu tidak terlalu banyak gitu ya. Kita pilih yang 50% aja. Nah, di sini kan emang Landsat ya, dan di sini banyak sekali sebenarnya collection 1, 2 ya, level 2.
ternyata untuk yang level 2 ini, collection 2 ini, itu metadatanya setelah saya cek gitu ya, itu tidak bisa digunakan ya untuk kita lakukan koreksi atmosfer gitu ya. Barangkali ada beberapa perubahan kali ya. Nah, yang bisa kita manfaatkan itu di Landsat Collection 1 di sini ya. Kemudian di level 1 nih. Nah, di sini nih. Ya, jadi teman-teman nanti kalau misalnya yang tidak bisa dibuka itu coba ulang ya, di download ulang, kemudian dipilih, nah dipilih wilayahnya gitu ya. Kalian bisa cek dulu nih. Sini yang carinya yang awannya tidak terlalu banyak lah ya. Biasanya di musim-musim panas ya, itu di musim kemarau ya, di bulan Maret ya, Maret, April, Juni lah ya, Juni juga tebel nih kalau di daerah Bandung. Ya intinya dicarilah, kemudian nanti bisa di download ya. Nah di downloadnya juga kemarin juga sudah saya sampaikan, downloadnya cari yang besar ininya ya, kapasitasnya ini yang besar ini, yang biasanya dia sudah fotonya itu lengkap gitu ya, bandnya lengkap. Jadi ambil yang level 1. Nah itu yang saya kemarin lupa kasih tahu Arin gitu ya. Seperti itu ya, nanti silakan dicoba. Ada yang sudah berhasil, saya coba lanjut dulu. Azril nanti bisa sambil ya, Zil ya. Sambil dicari. Ada yang sudah, kalau saya ulangi tadi, bentar. Karena prosesnya juga lumayan lama. Oke, saya tampilkan. Ya. Oke ya, jadi ini adalah tampilan Landsat 53. Sebenarnya Landsat 53 ini cukup baru ya. Artinya dia toolsnya itu ada di sisi kanan ya, kayak ArcGIS ya. Kemudian juga dia bisa terintegrasi dengan ArcMap ya. Ini kan GeoLink to ArcMap juga bisa. Tapi tadi bedanya dengan ArcGIS, ArcGIS itu semuanya bisa dia. Bisa ngolah citra, bisa mengolah data-data raster lah bisa ya. ArcGIS itu sebenarnya udah inilah ya, udah perfect lah, udah bagus gitu ya. Tetapi memang kalau untuk citra-citra ini tergantung dari hardware ya kan ya, karena di dalam proses pengolahan citra satelit dan GIS itu kan tentu ada hardware di situ ya. Jadi kalau hardware-nya masih spesifikasinya masih standar, nah untuk pengolahan rasternya itu agak berat gitu. Makanya kita coba gunakan NV yang memang khusus untuk mengolah citra-citra raster gitu ya. Citra gambar-gambar yang performat raster gitu ya. Gitu. Jadi kita gunakan NV. Nah, NV di sini kalau yang klasik itu dia semuanya ada toolsnya, ada di sini di atas. Yang masih 4 ya. Itu masih 4 itu di atas. Nah, teman-teman tadi Azril ya, file open S ya, kemudian Landsat. Nah, kemudian Geotiff ya. Kemarin saya juga coba tuh yang yang ini misalnya. Ini nggak bisa dibuka gitu. Nah, sama kayak Azril gitu ya. Saya coba, kemudian saya lihat, oh ternyata ada yang miss gitu ya di dalam metadatanya. Nah, saya cari yang itu kasih. Saya cari yang yang level 1 ya. Nah ini sebenarnya dia bukan aerosol ya.
Jadi ya file OpenS, kemudian Landsat, kemudian Geotiff with metadata. Nah, di sini kita pilih yang MTL text ya, karena memang tadi multispektral ya. Teks sebenarnya isinya teks tadi kan. Ada informasi tentang satelitnya, apa pengambilan datanya. Ini kita carinya harusnya yang MTL ya. MTL kalau pakai band, nah ini kan ada red, green, blue ya. Red, green, blue. Itu kalau menggunakan yang red, green, blue. Tapi kalau coastal aerosol tadi ya khusus untuk, ada juga yang near, ada sphere. Nah ini ya hasilnya. Nah ini belum kita lakukan koreksi radiometrik. Ini jadi banyak. Biar saya sambilkan. Ya. Oke. Ya ini kita belum lakukan koreksi radiometrik. Jadi memang tidak terlihat ya. Masih kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini tidak terlalu cerah gitu ya gambar atau tampilannya. Mungkin nanti di citra teman-teman beda-beda tuh. Ada yang sudah terlihat cerah, nanti setelah koreksi juga tambah cerah lagi gitu ya tampilannya. Nah, kita lihat di sini apa namanya sebelum kita lakukan koreksi radiometrik ya. Nah, untuk koreksi radiometrik nanti kita menggunakan radiometric calibration ya. Itu adanya di radiometric correction di sini. Kemudian pilih radiometric calibration. Ada yang bisa dibuka citranya? Sudah bisa dibuka? Halo? Pak sama kayak Ajril. Oh, sama kayak Ajril ya. Belum bisa ya berarti ya. Oke, kalau sudah pilih radiometric calibration ya. Pilih radiometric calibration. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Di radiometric calibration itu ada spectral subset ya, 7 dari 7 band. Kemudian ini pankromatik ya. Ini pankromatik, kemudian ada cirrus, ya, ada thermal, dan ada quality. Nanti kita pilihnya yang multispektral ya. Kita pilih yang multispektral. Oke, kita pilih yang multispektral, klik OK. Gitu ya. Nah, maka akan muncul seperti ini tampilannya. Ya, calibration type, kemudian output interleave, output data type, scale vector ya. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa kita akan memilih metode flash ya untuk atmospheric correction ya. Jadi di situ ada banyak metode, banyak sekali metode. Yang paling mudah gitu yang untuk saat ini yang paling mudah dan cepat itu adalah metode flash gitu ya. Metode flash atmospheric correction. Di situ juga ada quick atmospheric correction, ada kalibrasi untuk HRR gitu ya, dan seterusnya. Oke, kalau sudah kita klik yang apply flash setting. Nah, ini biarkan saja scale vectornya. Output file name-nya kita harus apa namanya berikan gitu ya, output file name-nya apa. Nah, ini kita langkahnya itu untuk radiometrik pertama kita lakukan radiance dulu gitu ya. Kemudian nanti ada reflectance baru menghasilkan citra dengan radiometrik. Nah, ini kita output apa file name-nya kita taruh di folder boleh atau misalnya di dalam folder kalau misalnya sudah ada ya atmospheric. Nah, satu proses ini memang filenya sangat besar ya, filenya besar. Ini radiance wilayah mana gitu ya, misalnya
kayak Jateng lah misalnya. Kemudian open, ini display resultnya nanti akan terlihat apa namanya hasilnya ya. Kita langsung klik OK. Nah prosesnya ini cukup cukup lama nih, kalau di laptop saya bisa beberapa puluh menit gitu ya. Jadi kita bisa lihat di pojok kanan bagian bawah ya, ini ada radiometric calibration. Nanti dia akan ada warna biru ya sampai selesai, sampai menunjukkan selesai nanti muncul di sisi sebelah kirinya ya, di tampilan sininya. Nah ini masih proses ya, radiometric calibration. Jadi setelah itu kita nunggu gitu ya. Nah sambil menunggu teman-teman barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nah nanti bisa dilihat ya videonya atau rekaman dari hasil ini ya. Nah ini kayak gini kita menunggu lumayan. Kita sambil minum dulu ya. Nah, minum dulu. Real sambil download Real. Apa downloadnya di kampus Ender? Iya Pak, ini lagi download. Oh Gede iya, banget kan. Lama gede. juga. Berapa mega? 800. 100 ya. 857. Daerahnya yang tadi kan Real? Iya, ujung kulon. Jengkulon. Sambil nunggu. Ntar saya minum dulu. Ya, kayaknya bakal lama nih ya. Saya lama banget.
10 menit. Tunggu saja dulu ya. Nonaktifkan dulu. Pak, nanti hasil dari pengolahan citra ini gimana ya, Pak? Hasil pengolahan citra ini akan lebih cerah. Put. Kenapa, Put? Putri, sudah berhasil? Sudah selesai? Enggak sih, Pak. Saya nge-lag, Pak, kalau sambil Zoom. Oh iya, makanya. Agak lama nih. Sabar ya. Ntar lu nih dikit lagi deh kalau misalnya kalau ini nanggung ya. Jadi Sama ini, Pak, saya mau nanya kalau misalnya
misalnya nih Pak, ada yang nggak bisa banget NV-nya dipakai. Oh, dia pakai ArcGIS boleh nggak ya Pak? Kalau pakai ArcGIS, NV-nya kenapa nggak bisanya? Misalnya dia udah download nih, terus yang kayak tadi Bapak udah jelasin yang matiin antivirus, tapi dia udah matiin, terus pas dinyalain. Jadi awalnya udah bisa nih Pak, lancar kebuka. Terus abis itu pas dinyalain antivirusnya langsung nggak bisa, terus dimatiin lagi kan Pak, nah tetap nggak bisa. Itu tadi, jadi dia antivirus itu kan misalnya teman-teman nih udah install nih, udah bisa nih, kayak sekarang nih saya bisa gitu ya, saya bisa. Terus nanti kan laptopnya dimatiin ya, dimatiin jebret gitu ya. Nah, terus suatu besoknya mau dipakai lagi, buka lagi kan, buka lagi. Nah, itu kan antivirusnya itu dia aktif lagi. Tadi caranya ya, dia antivirusnya aktif lagi. Nah, kemudian dinonaktifin dulu, dinonaktifkan. Kemudian tadi di copy binnya, di patch itu yang mentahannya. Jadi di copy lagi. Memang harus mengulang lagi gitu ya dari awal. Tapi biar bisa ya mau gimana lagi gitu. Jadi di copy lagi tuh mentahannya, krekannya gitu ya. Krekannya di copy lagi. Tadi di sini ya di bin. Nah ini ya patch-nya ini. Ininya aja, binnya aja, folder binnya ini di copy dari krekannya, kemudian dipaste di folder C gitu ya, program file, kemudian Excel list, IDL85. Nah, paste di sini, ini kan ada bin. Kita paste di sini bin. Nah, setelah itu udah coba lagi langsung gitu. Itu bisa nggak? Kalau memang nggak bisa juga, ya terpaksa gitu ya. Cuman nanti beda gitu ya ininya. Beda apa namanya? Apa yang saya ajarin gitu ya. Step-stepnya ya Pak. Iya, step-stepnya karena di ArcGIS kan tentu beda lagi dia ininya ya. Tampilannya, kemudian langkah-langkahnya gitu. Berarti Pak kan sebelumnya udah ada tuh ya Pak file yang binnya, berarti tuh di replace aja Pak. Iya, di replace aja dari krekannya itu, dari mentahannya. Mentahan kan kita dapat file ya, itu kan tadinya formatnya WinRAR ya, mentahannya sebelum kita install gitu. Nah, itu krekannya itu dipaste aja di bin sini. Nah, seperti itu. Nanti mungkin besoknya juga nggak bisa lagi. Nah, caranya gitu tadi. Ininya antivirusnya dinonaktifin dulu, kemudian ulangi lagi seperti yang tadi gitu. Dicoba dulu ya, yang kayak gitu. Pak, Ya. saya mungkin ada tips ya, cara Nah, gitu itu biar nggak biar nggak bolak-balik install. iya Gimana dong? Boleh di share dulu. nanti di nih saya share screen ya. Bisa sih. Bentar. Jadi pasti buka Windows Security kan, terus di virus threat and protection itu di bagian virus and threat protection setting itu di manage settings. Habis itu exclusion. Oh, di exclusion. Remove exclusion. Oh iya tuh. Nanti tinggal add aja, terus cari file yang tepat buat nyimpan si NV itu tadi. Jadi dia nggak dihapus ya, gitu ya? Iya, jadi nggak, kalau misalkan lagi nge-scan antivirus itu ya file yang buat NV-nya nggak ke scan gitu, jadi nggak kehapus. Betul. Tuh, Asri itu bisa. Gitu tuh, ada cara tuh dari Azri dicoba ya. Saya juga nanti saya coba. Oh iya, kita lanjut dulu. Gitu ya, Rin ya. Oke, Pak. Dicoba dulu, mudah-mudahan berhasil lah. Amin. Oke, terus oke lanjut tadi ya. Jadi setelah proses jalan gitu ya. Saya harus buka lagi soalnya lama tadi. Bisa dicoba nanti mungkin 10
Oh, 10 menitan lah ya kalau rata-ratanya. Karena dia kan merubah ini pixelnya tadi ya, nilai pixelnya itu. Bisa lebih. Pak, Ya, saya udah bisa nih, Pak. udah bisa. Boleh, Ril. Share screen. Oke. Oke, tadi caranya radiometric correction, radio, bukan yang geometric. Ya, bawah radiometric calibration. Ini masih build piramid ya, lagi proses. Nah itu pastikan ya, geser itu multispektral, oke, sudah, oke. Kalau mau lihat previewnya itu klik yang tanda panah tadi. Nah ini kita rubah jadi plus ya, apply, terus file name-nya, taruh di ya, file name-nya boleh apa aja. Radians dulu. Oke, nah ini proses juga. Oke, saya gantian ya. Jadi tadi kan sudah kita lakukan radiometric correction-nya. Nah, nanti dia langsung terbuka ya, sebenarnya dia langsung terbuka muncul gitu di ininya, di bawahnya gitu ya. Nah, karena ini saya kasih contoh saja, kayaknya belum selesai deh. Selesai belum ya? Kayaknya belum selesai. Saya contoh aja yang ini. Ini yang hasil dari radiometric correction-nya ya. Ini kan tampilannya lebih cerah ya. Jadi kalian bisa coba bandingkan ya. Ini harus pakai yang punyanya Alvin nih. Dan saya harus itu dulu ya, dapat beasiswa dulu ya. KJP ya. Oke ini ya. Jadi ini tampilan yang citra tadi yang multispektralnya ya, yang file depth-nya itu tadi apa ya, file MTL, file MTL-nya. Nah ini yang hasil dari radiometrik ya, correction. Ya beda ya. Nah ini gelap, ini lebih terang. Ya, jadi kita bisa lihat perbedaannya. Kita juga bisa lihat perubahannya kalau misalnya view map gitu ya. Nah itu bisa kelihatan ya, bedanya lebih gelap, yang satu lebih cerah gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lihat juga lagi di daerah yang akan dijadikan kajian, nanti kita lakukan subset ya. Jadi nanti langkah selanjutnya adalah kalian siapkan juga file vektor ya, file vektor atau shape filenya untuk wilayah yang akan dijadikan kajiannya.
Ya, jadi save file untuk vektornya untuk daerah yang akan dipotong. Nanti kita akan lakukan potong data ya, potong citra di sini ya. Kalau di ArcGIS kan sudah pernah ya, tapi di sini nanti hanya wilayah yang akan kita jadikan objek analisisnya saja. Gitu ya. Nah, ini jadi lihat perbedaannya ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan lakukan yang namanya flash tadi ya. Ya, jadi kalau itu kan tadi ini kita baru dapat radiance-nya. Nah, kita akan lakukan yang flash-nya. Flash-nya di sini ya atmospheric correction-nya. Kalau tadi kan radiometric correction, kemudian kita ke flash atmospheric. Di sini kita pilih nih, kita input radiance-nya ya. Radiance itu tadi kita pilih yang radiance Bekasi lah ya. Di sini kita lihat, ini nggak usah dirubah apa-apa. Nah, di sini kita pilih yang use single scale vector for all bands. Jadi semua saluran yang akan kita gunakan gitu ya. Kita klik OK. Nah, di sini settingannya agak banyak ya. Jadi mungkin nanti bisa dilihat. Di sini kita pilih output reflectant filenya. Ya, output reflectant filenya kita masukkan juga di file yang ininya. Foldernya kita buat ya, reflectance, kita buat filenya, kemudian output directory for flash-nya ya, output directory for flash-nya kita taruh di folder ya. Jadi kalau bisa dia ini terpisah gitu ya, flash filenya ini harus dibuat folder sendiri gitu ya, tetapi bisa juga di dalam folder yang tadi, tapi nggak bisa langsung, maksudnya filenya itu berupa folder gitu. Filenya berupa folder, bukan file bukan file data. Kita pilih di sini. Sini ya, ini ada banyak. Ini atmosferik ya. Jadi filenya itu berupa folder ya. Teman-teman bisa buka bikin folder lagi, di dalam folder nggak apa-apa. Kemudian root name-nya. Di sini kita kasih misalnya flash. Gitu ya. Nah, ini yang perlu kita setting nih. Ini informasi ini kita perlu sesuaikan dengan informasi yang ada di metadatanya, metadata dari citranya. Bentar, saya buka. Oke, jadi kita buka metadatanya. Nah, ini metadatanya ada di sini. Metadatanya kan ada di dalam folder itu ya, dalam folder citranya. Ini tadi yang datang. Nah, metadatanya tadi yang berupa teks. Ya, berupa teks yang MTL tadi ya, yang MTL. Nah, ini. Kita buka, klik kanan, open with Notepad ya. Nah, di sini metadatanya ya, metadatanya. Jadi diisi nanti nih metadatanya sesuai dengan NV yang diminta diminta sini ya. Yang pertama sensor type-nya kan multispektral ya, multispektral Landsat 8 oli. Ya, multispektral Landsat 8 oli, ini kita pilih dulu. Tadi kan sensor type-nya itu oli tears ya, oli tears. Nah, multispektral Landsat 8 oli. Kemudian flight date-nya kita lihat di metadata. Ya, flight date-nya di sini flight date-nya. Nah, ini ya, ini date acquired-nya, date acquired ya, data acquired-nya. Di sini kita bisa lihat 16 September 2021 ya. 16 September 2021 ini kita isi. Sini September. Ini tanggal 16. Ini 2021. Kemudian flight time-nya, flight time GMT ya. Ini juga ada di situ. Nah, ini ya 3 ya jam center time ya ini ya. Yang ini nih.
sin center time 3:00 22 menit ya, jadi jam 3. Ini jam 3 waktu di sana ya, maksudnya di pesawatnya itu, jadi bukan di sini 3:00:22:45. Nah ini kita copy aja nih karena panjang banget sampai 0 ya. Z-nya ini nggak usah ikut ya. Ini kan ada Z, Z-nya jangan ikut. Ini kita copy. Oke ya. Kemudian kita copy. Oke, nah selanjutnya ini sudah, ini latitude longitude-nya sesuai dengan yang ada di citranya. Kemudian atmospheric modelnya ini sebenarnya nanti kalau misalnya teman-teman diminta untuk melakukan koreksi radiometrik citra satelit daerah Amerika. Nah, itu beda-beda tuh. Atau di daerah tergantung iklimnya ya. Jadi kalau misalnya di daerah winter ya berarti jangan pakai yang tropikal. Tropikal ini kan kita gitu ya. Atau kalau masih wilayah tropis ya pakainya tropikal gitu ya. India itu masih tropikal gitu. Tapi kalau sudah US gitu ya, kemudian Eropa itu beda nanti. Kita pilih yang tropikal. Nah, kemudian aerosol modelnya ini teman-teman mau perbaikinya bukan perbaiki. Jadi kajiannya itu adanya di mana gitu ya. Kalau misalnya di wilayah pantai gitu ya, atau ingin mengkaji terumbu karang gitu kan, berarti maritim ya, pakainya yang laut. Tapi kalau misalnya di daerah perkotaan urban gitu ya, atau daerah yang desa pakainya rural. Nah, troposferik ini lebih bisa digunakan untuk semuanya. Jadi dia tidak bisa dipakai gitu ya untuk kalau misalnya kajian yang misalnya wilayah urban atau rural dia masih bisa. Jadi kita bisa menggunakan yang troposferik gitu ya. Seperti itu. Yang ini biarkan saja. Kemudian ini juga biarin aja ya, nggak usah dirubah yang advanced settingnya. Multispektral. Nah, ini multispektral settingnya kita perlu sesuaikan. Kita gunakan Kaufman-Tenri aerosol ya, retrieval. Nah, di sini ini default saja. Kemudian yang ini kita pakai SWIR. Tadi kan citra ini kan dia ada SWIR ya. Ada salah satu bandnya itu adalah SWIR ya, SWIR infrared ya ini. Jadi gunakan yang SWIR 1 ya, SWIR 1. Yang bawahnya biarkan saja ya karena rendah itu kan. Ini kan Kaufman-Tenri upper channel dan Kaufman-Tenri lower channel. Yang paling tinggi ini kita gunakan yang SWIR ya. Yang SWIR kan diantara yang lainnya itu yang paling besar itu nilainya sebenarnya SWIR 2 ya. Kita gunakan yang SWIR 1 saja. Kemudian yang lowernya ini 0,65. Cirrus channelnya undefined aja ya, opsional juga ini kan. Kita pilih yang undefined, ya tidak teridentifikasi. Nah, filter function ini harus kita lihat nih nanti nah kita lihatnya filter functionnya itu harus dipanggil dulu ya. Dengan cara tadi klik filter function file ya, filter function. Jadi file untuk melakukan filternya. Nah, di NV itu dia punya file untuk fungsi memfilter dari atmosferik tadi gitu ya. Jadi kita klik ini filter function ini, kemudian kita panggil ya new file. Nah, dicari tuh dia adanya di C, di tempat kita menginstal ya. Kalau misalnya teman-teman installnya di E, ya di E. Nah, cari kalau misalnya di D, di D. Jadi dia Excel list tadi ya, di file Excel list tadi. Ini C, kemudian program file, Excel list, kemudian NV58, ada extension, resource ya, resource ya, NV53, kemudian resource. Nah ini ya, filter funcs. Ya, ada tulisan filter funcs, diklik, cari Landsat 8 oli gitu ya.
Lenset 8 oli. Nah, yang ini ya, lenset 8 oli SLI gitu ya. Pilih yang lenset 8 oli. Ada filter punch juga di sini. Jadi disamain aja gitu ya. Ini open. Ya, ini masukin. Oke. Dia akan muncul seperti ini ya. Tapi ini kita bisa minimize saja karena tidak berpengaruh ya. Ini kita minimize, nanti dia hilang sendiri. Nah, kita pilih yang lenset 8 oli. Kalau sudah klik OK. Oke ya. Ini kalau sudah klik OK juga. Nggak usah ini minimize saja. Oke ya, jadi itu. Nah, ini bisa kita save ya. Format flash ini kita bisa save. Kalau misalnya teman-teman nanti sewaktu-waktu ingin menggunakan kembali gitu ya, kita bisa save. Tinggal diganti input radiansnya tadi, output reflectance-nya gitu ya, tinggal dirubah, kemudian save gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak mau di-save juga nggak apa-apa. Kalau sudah apply. Nah, dia akan berproses. Kita tunggu processing-nya. Saya nggak tahu lah berapa lama nih. Tunggu saja dulu ya. Aduh, kalau agak lama. Nah, intinya nanti dari processing ini, teman-teman akan melihat gambar yang lebih cerah lagi gitu ya. Hasilnya itu akan lebih terlihat lebih cerah lagi seharusnya gitu ya. Dari proses atmospheric flash atmospheric correction-nya ini. Flash atmospheric correction gitu. Nah, kalau sudah nanti bisa disimpan ya, disimpan saja, save file gitu ya, kemudian ketik juga nggak apa-apa. Kalau format filenya NV itu HDR ya, belakangnya itu HDR. Jadi kalau misalnya nanti mau buka lebih cepat lagi itu pakai yang HDR itu sebenarnya. Nah, itu proses kita untuk hari ini ya. Jadi nanti sampai menunggu atmospheric correction-nya selesai, terus muncul. Setelah itu minggu depan kita lakukan komposit, gitu ya, komposit data, komposit citra. Dan juga nanti kita bandingkan ya, kita bandingkan menggunakan histogram ya, perbedaan dari nilai pixel yang ada di setiap citra, gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan?
Agak lama nih. Saya sambil buka yang lain-lain, sambil buka aplikasi yang lain jadi. Berarti kalau dari step-stepnya lebih rumit pengolahan citra ini ya Pak? Untuk? Dibanding kayak buat di ArcGIS gitu Pak? Oh iya, kalau itu kan kalau ArcGIS itu dia lebih ini ya, kalaupun buat GIS ya, kalau untuk GIS mungkin teman-teman belum menemukan GIS sebenarnya juga banyak gitu ininya tahapannya, tapi kan beda-beda ya. Kayak kemarin misalnya untuk modeling apa namanya das gitu ya, kemudian untuk modeling uh, apa namanya kontur gitu ya. Nah itu memang lebih mudah gitu ya. Tapi kalau untuk citra memang tahapannya panjang dan seperti ini yang tadi saya bilang karena dia formatnya raster ya datanya ya. Kalau raster itu kan besar ya filenya itu aja udah besar gitu. Tadi 800 mega, 1 giga gitu. Nah itu yang bikin lama gitu ya, yang bikin lama. Makanya hardware-nya itu memang spesifikasinya lebih tinggi dalam melakukan analisis citra digital gitu. Nanti kalau kalian misalnya gunakan citranya apa namanya Iconos atau Spot itu juga sama ya karena filenya itu dia kan raster formatnya. Tapi kalau vektor ya untuk analisis data vektor dia akan lebih cepat gitu. Nah prosesnya sendiri kalau buat apa? Kalau buat mengolahnya sendiri kalau citra memang lebih banyak dan langkahnya lebih panjang gitu ya dibandingkan dengan kalau misalnya teman-teman melakukan proses analisis GIS gitu ya, masukkan data atribut, kemudian mengolah, bikin buffering gitu ya. Selama itu formatnya vektor akan lebih kecil karena dia bukan file berupa foto ya atau pixel tadi. Tapi kalau misalnya teman-teman ngolah GIS-nya itu menambahkan data raster gitu ya, kemudian dibikin modeling nanti misalnya untuk prediksi apa gitu ya, pakai data raster yang berapa banyak. Nah, itu juga prosesnya lama juga panjang. Jadi memang tergantung dari spesifikasi hardware gitu ya. Ini saya belum upgrade gitu. Mungkin kalau teman-teman yang punya apa yang pakai laptop gaming bisa lebih cepat gitu. Putri belum berhasil. Belum saya coba nanti selesai Zoom. Iya, iya, seperti itu. Memang ini kalau raster itu ya begini kita ngolahnya itu Kak. Kalau memang apa laptopnya di bawah spesifikasi ya lama nunggunya itu bisa sambil tiduran dulu. Kalau kalian pernah nyoba ini nggak apa ngolah data dari drone? Nah itu kan nyatuinnya aja untuk mozaik data hasil pemotretan dari drone aja kan lamanya bisa berjam-jam itu kalau misalnya nggak support laptopnya. Makanya sebenarnya untuk pengolahan data uh, apa raster gitu ya, pokoknya untuk yang berkaitan dengan GIS, kemudian citra digital itu memang harus super komputer gitu ya, apa yang cepat gitu ya. Nah sekarang kan kita dibatasi dengan harga ya dan juga spesifikasi gitu ya. Mungkin kedepannya akan lebih murah gitu ya, akan semakin tambah murah. Gitu. Berarti Pak, kalau misalnya kan di ArcGIS kadang suka ada error gitu, ntar ngulang lagi. Kalau ini berarti lama ya Pak? Ini kalau ini ya kita biarkan saja dia kayaknya kalau untuk pengolahannya itu lebih stabil ya asal kita tidak sambil ini kan kayak gini saya nggak nyambil dengan buka yang macam-macam ya. Ya di ArcGIS juga sebenarnya juga sama sih pengolahannya itu dia kalau misalnya disambil dengan yang membuka aplikasi yang lain juga akan lama. Ini kemudian kalau misalnya ada error seandainya di error dia langsung ngasih confirm kayak tadi gitu ya, konfirmasi kayak tadi kalau ada error. Errornya itu ya tadi di bagiannya itu di langkah-langkah yang bagian mananya aja yang diperbaiki.
Panjang juga ya. Kemarin berapa menit? 10 menit. Kayaknya kalau di ArcGIS juga saya pernah ngolah data raster juga lama juga ya, itu tadi tergantung sih, nunggu aja. Apalagi kalau udah bikin model ya, bikin modelin tuh model builder ya, mungkin teman-teman nanti pakai model builder gitu kalau suatu saat nanti bikin skripsi gitu ya, bikin model builder itu kan kita masukin input dulu nih, input data. Kemudian kan kalau model builder biasanya gabungan ya antara raster dengan vektor. Nah, itu yang bikin beratnya itu memang di raster, di data raster. Kan tadi apa waktu itu pernah saya sampaikan ya, byte-nya lebih besar ya kalau data raster. Dan format datanya berbeda dengan yang vektor. Makanya salah satu aplikasi yang apa? Yang membuat kita mudah ya dalam pengolahan data raster itu Google Earth Engine itu dia menawarkan hal yang berbeda, tetapi memang pengolahannya dia harus menggunakan algoritma kan gitu. Jadi pakai algoritma. Prinsipnya mungkin di algoritmanya itu yang harus kita pelajari. Kalau ini kan tinggal klik-klik aja ya, sama kayak di ArcGIS ya. Tinggal klik gitu ya, pilih ini, pilih. Tapi kalau di Google Earth Engine dia harus masukin algoritma tuh untuk mengolah misalnya koreksi. Ini rata-rata kalau di Google Earth Engine sudah langsung pakai sih ya, karena citranya itu kan disediakan langsung ya. Walaupun koreksi, kalaupun perlu koreksi juga bisa jadi lebih cepat ya karena dia berbasis pada algoritma. Ini kayaknya kita nggak usah tunggu sampai selesai ya, intinya nanti saya nggak tahu nih selesai jam berapa. Tapi nanti ini rekamannya akan saya tetap biarkan gitu ya sampai selesai rekamannya. Untuk kuliahnya silakan sudah, nanti saya kirim file rekamannya. Silakan dicoba di rumah, dibuka lagi, kemudian dibuat langkah-langkah ya dari pertemuan hari ini. Seperti itu. Tapi untuk langkah-langkahnya buat di keep di kita aja ya Pak, bukan dikumpulin gitu. Gimana? Untuk langkah-langkahnya di keep di kita aja, bukan dikumpulin kan ya Pak? Dikumpulin lah. Oh. Kalau misalnya dipegang kalian, nanti saya nggak tahu kalian mengerjakan apa enggak. Gimana caranya? Atau mau buat video, kan lebih berat lagi nanti. Oke Pak. Berarti sama kayak yang UTS kemarin ya Pak? Iya, jadi setiap pertemuan itu kita akan menyusun langkah-langkah. Biar teman-teman juga ingat, ya tadi sih, sebenarnya bisa dipakai nanti suatu saat kalau misalnya diperlukan gitu ya. Saya nanti nggak bisa tahu nih, kalau misalnya nggak dikumpulin kan, saya nggak bisa tahu sudah sampai mana pencapaiannya gitu kan. Jangan-jangan ada yang copy paste aja gitu. Nah ini yang khawatir gitu. Jadi saya yakin sih nggak ada sih yang gitu. Geografi. Ini baru 50% juga belum ada ya. Kayak gitu ya Put ya, teman-teman ya. Ya baik Pak. Masih ada yang ingin ditanyakan? Ini sepertinya Asri mau coba share screen. Oh, boleh. Oh iya, permisi. Mulai lewat. Silakan. Pak, kan punya saya sudah bisa di-add, tapi nggak tahu itu benar atau enggak, Pak. Coba lihat. Oke. Gelap, Pak. Gimana coba? Iya, memang gelap kan. Coba kamu lakukan dulu. Kamu klik yang radiometric correction yang sebelah kanan tuh. Yang ini. Bukan, yang sebelah kanan, yang di sisi kanan toolbox. Yang mana, Pak? Yang toolbox ini yang sebelah kanan. Kanan mana kanan? Oh, kanan. Oh iya, sini ya Allah. Nah,
Radiometric correction. Kalau enggak, kalau mau search aja tuh ditulis di situ. Nah, radiometric correction. Oke. Radio. Itu Wah, ini Pak. ya itu. Klik 2 kali. Oke, itu oke. Itu digeser ke kanan bisa. Pastikan file MTL yang diklik ya. Atau ininya, nah digeser. Nah itu pastikan filenya MTL multispektral ya. Kalau sudah oke. Kalau sudah oke ya. Oke. Terus ini Terus pilih apply flash-nya dulu. Apply flash. Kita kan pakai metode flash. Apply flash. Ya. Oke. Terus output file name-nya dirubah. Output file name-nya. Ini tinggal gini doang Pak. Iya, gitu aja. Itu kan kita menerapkan apply kan. Terus Klik, ya, klik itu. Terus simpan di dalam folder. Namanya dulu, dinamain dulu. Nah, dibikin namanya Radians daerah mana? Padang, oke, open. Oke, klik, oke. Nah, tunggu dulu, prosesnya ada di pojok kanan bawah ya. Jadi dia nanti berwarna biru sampai selesai. Ini kan belum nih, masih jalan nih. Gitu ya. Sabar menanti. Gitu Sri, nanti muncul, dia nanti akan beda. sama ya Pak. Ya, iya. Sabar. Misalnya juga yang lama ini yang atmosferiknya itu nanti. Ya, ditunggu dulu Sri ya. Oke Pak. Nanti dia bisa kamu lihat nanti akan muncul apa namanya filenya di sebelah kiri di layer manajernya itu akan muncul file baru yang namanya tadi Radians itu. Ya nanti lihat aja perbedaannya lebih terang atau lebih gelap. Harusnya sih lebih terang karena dia sudah pakai whitening ya. Gitu ya. Jadi pakai NS Glow bisa lebih putih. Ini mau di stop share aja nggak Pak sambil nunggu? Boleh stop share biar nggak terlalu berat. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama. Ada lagi yang mau nyoba atau sudah mencoba? Ini saya masih 54%. Oke ya, kalau misalnya butuh atau perlu diskusi nanti silakan WA aja ya. Jatuh aja ke saya atau ke Putri ya. Mudah-mudahan sih minggu depan bisa ketemu nanti biar saya bisa melihat langsung ya sudah sampai mana ya pekerjaannya. Karena target kita adalah sampai pada klasifikasi dan perbaikan citra menggunakan beberapa formula formula spektral ya untuk penggunaan lahan. Kalau di sini penajaman kontras ya, penajaman citra. Ini baru Lancet ya. Kalau Spot, NOAA, ini ada ALOS. Prinsipnya sih tadi tergantung pada ingin dipakai buat apa. Gitu. Sampai transformasi spektral. Transformasi spektral itu salah satunya ada indeks vegetasi. Indeks vegetasi nanti ada
menggunakan NDVI, menggunakan RTI. Baik, demikian teman-teman untuk hari ini. Hari ini kan kalian pada ingin ke kampus ya, jadi nanti file rekamannya akan saya kirim melalui Putri ya. Rekaman. Ya, baik, Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih baik, Pak. Makasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya.